Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik 4B, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, siapkan buku, paket, serta alat tulisnya ya. Nah, kita ke pelajaran IPA, yaitu perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Nah, teman-teman, silahkan dibuka pada halaman 80. Nah, apa sih itu sumber energi alternatif? Nah, sumber energi alternatif adalah sumber energi pengganti yang berasal dari alam. Apa saja bentuk sumber energi alternatif itu? Nah, di halaman 80 ada ya tertera. Yang pertama yaitu energi matahari. Nah, energi matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya. Nah, silahkan teman-teman lihat gambar di samping, yaitu panel surya di PLTS mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Berikutnya, sumber energi alternatif yaitu energi panas bumi. Nah, energi panas bumi disebut juga dengan geotermal. Geotermal ini adalah energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, panas bumi digunakan untuk memanaskan uap air. Nah, uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator. Berikutnya lagi ada energi angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Ini seperti ini adalah energi gerak dari kincir angin diubah menjadi oleh generator menjadi energi listrik. Berikutnya ada energi air. Nah, aliran air yang deras mampu menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA menggunakan bendungan air. Nah, air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran airnya, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Oke, kelima itu ada energi gelombang laut. Nah, di sini energi gelombang laut yang naik turun atau pasang surut dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan energi listrik. Terakhir yang keenam adalah energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Nah, bahan bakar ini disebut biodiesel. Sedangkan ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Ternyata bensin tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi ya teman-teman, bisa juga dihasilkan dari ubi, singkong, sagu, dan jagung. Nah, biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan ya teman-teman yang bisa difermentasikan.
Bahan bakar ini disebut biogas. Nah, kalau dari kotoran hewan dia bisa dimanfaatkan menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor untuk memasak seperti gas. Itu dari kotoran hewan. Oke. Nah, berikutnya pada pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempraktekkan petunjuk membuat kincir angin. Yuk, silahkan dicoba di rumah ya. Nah, membuat kincir angin dari kertas. Yang harus disediakan bahan-bahannya adalah kertas origami, gunting, paku payung, stapler, dan sedotan atau batang kayu kecil. Nah ya, sederhana saja ya, di rumah bisa dipraktekkan. Nah, dengan cara mengikuti langkah kerjanya dari urutan petunjuk nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, gunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya teman-teman ya. Kalau nggak ada origami, boleh kertas. Iya, tambah lem. Ya, mudah kan ya? Silahkan dipraktekkan. Berikutnya kita ke pelajaran IPS yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Yuk kita baca teks halaman 81 yaitu biogas kotoran hewan. Nah, ternyata setelah dibaca, kesimpulan dari teks tersebut, kotoran hewan ternyata dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Kenapa? Karena kotoran hewan mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar LPG untuk memasak. Nah, bahan bakar dari kotoran hewan ini disebut atau dinamakan dengan biogas. Nah, kalian ketika mamanya lagi masak, ternyata itu gasnya bisa dihasilkan melalui kotoran hewan. Ternyata selain dagingnya, susunya, terus kulitnya hewan juga, ternyata kotoran hewan juga bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya kita ke pelajaran PPKN, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi seperti berikut ya. Teman-teman, ternyata tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi kontribusi besar kita dalam menyelamatkan lingkungan dan menghemat energi listrik ya. Di antaranya kita sebagai pengguna energi harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita apa? Sebagai pengguna untuk menghemat energi, yaitu pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tidak digunakan. Itu kewajiban kita ya, supaya kita hemat energi. Kedua, mengurangi konsumsi air dengan cara mematikan keran air saat sedang menyikat gigi. Ketiga, mematikan lampu yang tidak digunakan. Sedangkan hak kita sebagai pengguna energi yaitu pertama hak yang harus kita miliki, mendapatkan listrik, mendapatkan air bersih, dan mendapatkan cahaya penerang berupa lampu. Nah, teman-teman, tahukah sumber daya alam pada gambar ini? Namanya adalah, ya, betul, kayu. Kayu adalah sumber daya alam yang sangat banyak sekali manfaatnya. Yaitu apa? Sebagai bahan baku kertas dan bahan baku batu bara. Nah, jika kayu ini mengalami endapan selama beratus tahun atau berjuta tahun akan menghasilkan batu bara. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memperbaharuinya ya. Nah, kayu juga termasuk sumber energi alternatif ya, teman-teman. Nah, jadi harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, selalu apa sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam kayu? Nah, hak kita adalah mendapatkan
kertas dan batu bara, sedangkan kewajiban kita adalah menghemat penggunaan kertas. Kita tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan harus melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali atau pohon kembali supaya hutannya tidak gundul. Oke? Nah, tugas di buku paket adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 85 dan 91. Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak dan bisa ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.